Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Alhamdulillah ya, semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini saudara-saudara sekalian kita akan membahas tentang karakteristik masih. Jadi melanjutkan dari pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, hari ini kita fokus untuk karakteristik akademik dan karakteristik sosial anak-anak berbakat. Nah, ini dua karakteristik yang agak berbeda yang dibahas pada pertemuan yang lalu. Nah, harapannya mudah-mudahan setelah Anda mempelajari ini, Anda semakin mengenali anak-anak berbakat dengan melihat pada karakteristik akademik dan karakteristik sosial. Sehingga Anda mampu untuk mengidentifikasi mereka di kelas. Apakah anak ini bisa dikategorikan sebagai anak-anak berbakat. Baik, kita masuk ke karakteristik akademik ya. Apa saja sih karakteristik akademik? Nah, Ibu di sini memunculkan dua pendapat ahli ya. Nanti Anda bisa eksplor lagi pendapat-pendapat ahli yang lain. Tetapi di antara dua pendapat ahli ini saya pikir sudah signifikan ya. Sudah mewakili dari beberapa ahli. Pertama, kita lihat dari karakteristik akademik. Anak ini biasanya gemar membaca dan menganalisis suatu masalah ya. Jadi membacanya senang sekali dia membaca, tergantung dari minat dan bakat yang potensi dia munculkan. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya anak-anak ini secara akademik itu memiliki cara belajar yang berbeda dibanding dengan anak seusianya. Nah, dengan anak seusianya itu biasanya pada prosesnya pada waktu tertentu sudah mulai bosan gitu. Tapi pada anak-anak ini fokus gitu, dan caranya macam-macam dia lakukan. Kadang-kadang dia melakukan itu, kadang-kadang dia belajar hanya sebentar gitu, terus bermain. Nah, itu salah satu dari karakteristik jadi yang berbeda ya cara belajarnya. Nah, berikutnya, selain cerdas di akademik, mereka juga biasanya banyak keahlian dalam keterampilan tertentu. Nah, coba kita perhatikan ya teman-teman kita ya. Mungkin teman Anda dulu waktu kuliah kan ada anak-anak yang mungkin ada teman-teman kita mungkin yang masuk dalam kategori berbakat ya. Nah, ini biasanya memiliki banyak keahlian dalam keterampilan-keterampilan tertentu. Nah, karakteristik berikutnya adalah memiliki rasa tas komitmen. Nah, ini salah satu yang dipakai oleh Renzulli ya. Jadi kesungguh-sungguhan, keseriusan, ulet, pantang menyerah, tidak mudah frustasi gitu kan. Anak ini memang gigih gitu, gigih terus-menerus untuk mengkaji itu. Nah, coba yang perlu diperhatikan dari karakteristik akademik ini, karakteristik yang ini nih. Untuk beberapa anak ya, pada anak berbakat ya, kadang-kadang jika pendidikan yang diberikan kurang tepat itu anak ini menjadi underachievement. Apa itu underachievement? Underachievement itu satu istilah yang ditujukan kepada anak-anak yang sebenarnya potensinya unggul gitu, tapi prestasinya rendah. Jadi ada anak-anak berbakat juga, dia potensinya unggul, kemampuannya sebenarnya unggul, potensinya di atas rata-rata. Tapi dia menunjukkan prestasi yang rendah, maka itu disebut dengan underachievement. Oleh karena itu, untuk membantu anak-anak ini perlu suatu layanan khusus untuk mereka ya, untuk memikirkan strategi cara yang tepat untuk mereka supaya mereka juga bisa meningkatkan potensinya menjadi dan potensi anak berbakatnya bisa muncul secara optimal. Itu dari karakteristik akademik. Nah, berikutnya Bu Indina akan memunculkan karakteristik dari akademik menurut Kitano dan Kirby. Ini mungkin yang populer ya di beberapa buku tentang keberbakatan kalau Anda baca buku literatur bahasa Inggris. Apa saja menurut Kitano dan Kirby? Pertama, anak-anak ini biasanya memiliki perhatian yang lama terhadap bidang akademik khusus. Jadi dia fokus, senang. Jadi pekerjaannya itu didasarkan atas senang ya, bukan karena pujian ya. Nah, biasanya kan ada anak-anak reguler itu bekerja sesuatu itu karena ingin dipuji ya. Oh, kamu keren, hebat gitu. Pada anak-anak ini bukan karena itu gitu. Jadi karena ada kepuasan dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Maka sering disebut dengan memiliki perhatian yang lama terhadap bidang akademik khusus. Nah, berikutnya adalah karakteristik yang kedua menurut Kitano dan Kirby adalah memiliki pemahaman yang sangat maju tentang metode, konsep, terminologi. Jadi bisa saja misalnya kadang-kadang kita menemukan teman kita mungkin dulu waktu kita ke sekolah di SMA ya, atau mungkin nanti Anda menjadi guru, kita akan menemukan anak-anak yang punya jalan cara tersendiri ketika dia memecahkan soal matematika. Seperti itu misalnya ya. Nah, itu juga salah satu cara dia gitu kan di bidang akademik, karakteristik yang bisa kita temui. Nah, karakteristik yang berikut adalah mampu mengaplikasikan berbagai konsep bidang akademik yang dia pelajari.
Jadi ketika dia mempelajari matematika, dia mampu mengaplikasikannya dalam lingkup yang lain, misalnya bagaimana ilmu itu dimunculkan dalam kehidupan di masyarakat, bagaimana ilmu itu digunakan untuk aspek lain, maka dia mampu menerapkannya. Nah, itu agak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Kalau anak-anak pada umumnya kan harus kita latih untuk apa sih digunakan ini, tapi kalau untuk anak berbakat dia berpikirnya fleksibel. Apapun dia bisa lakukan sesuai dengan apa yang kemampuan berpikirnya yang sangat divergen. Yang berikutnya adalah bersedia mencurahkan perhatian dan usaha demi mencapai standar yang lebih tinggi. Jadi nggak gampang putus asa gitu. Fokus aja, terus aja dia mencari solusi yang terbaik gitu. Karena salah satu cirinya kan perfeksionis nih, mungkin nanti akan muncul di karakteristik sosial ya, atau emosi. Dia memang perfeksionis, orangnya sangat perfect gitu, sempurna, segala sesuatu harus dikerjakan secara sempurna. Nah, berikutnya adalah biasanya memiliki sifat kompetitif yang tinggi gitu. Jadi ada keinginan untuk kompetisi gitu, tapi memang fokus gitu dan memiliki sifat kompetitif yang tinggi. Berikutnya adalah belajar dengan cepat dalam bidang akademik khusus. Jadi untuk mengkaji bidang khusus, dia cepat sekali menangkap itu dan cepat sekali untuk bisa memecahkan persoalan-persoalan. Nah, itu tadi beberapa karakteristik akademik yang bisa Anda pelajari, Anda pahami, dan mungkin nanti bisa Anda gunakan ketika Anda untuk mengidentifikasi apakah anak-anak ini masuk dalam kelompok berbakat atau tidak. Berikutnya, Ibu akan lanjut ke karakteristik sosial. Ya, karakteristik sosial. Jadi apa saja sih sebenarnya karakteristik sosial anak-anak berbakat? Nah, coba Anda dengarkan dan Anda perhatikan. Pertama adalah anak cenderung menjadi pemimpin gitu kan saat bermain atau cenderung memisahkan diri. Jadi pertama, untuk anak yang memiliki bakat kepemimpinan, mungkin dia cenderung menjadi pemimpin. Tapi kalau anak yang memiliki bakat di bidang akademik, biasanya dia cenderung memisahkan diri. Karena apa? Karena dia memiliki cara-cara tersendiri dalam belajar yang mungkin nggak sama ya dengan anak-anak lain pada umumnya gitu. Dan dia cenderung merasa, kok saya agak berbeda ya, dan seperti itu. Oleh karena itu dia butuh kadang-kadang memisahkan diri saja dari temannya. Itu yang pertama, karakteristik sosial. Yang kedua, memiliki energi yang lebih untuk belajar atau bersosialisasi. Jadi nggak mudah lelah gitu ya. Jadi memang dia karena apa? Karena keinginan yang muncul dari dalam dirinya dia gitu, untuk mengkaji lebih dalam, untuk bersosialisasi seperti itu gitu. Jadi kalau kita mendapatkan anak-anak yang pantang lelah, pantang menyerah, itu bisa diindikasikan anak ini memang task komitmennya tinggi ya. Salah satu indikator dari anak-anak berbakat. Nah, berikutnya adalah yang ketiga. Untuk beberapa anak berbakat, ya dengarkan ya, untuk ada beberapa anak berbakat, tidak semua anak berbakat, memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi, tergantung dari bagaimana dia dibesarkan dari keluarga. Jadi bisa jadi ada anak berbakat yang memiliki rasa percaya dirinya kurang. Karena apa? Mungkin pola asuh yang diberikan oleh, sebenarnya potensinya ada, tetapi karena lingkungan yang mengkondisikan anak itu seperti itu, maka seperti itu. Tapi intinya sebenarnya, pada anak-anak berbakat itu memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi berada di depan umum. Nah, berikutnya adalah menunjukkan gaya bercanda atau humor yang tidak lazim. Kan ada orang tuh berhumor dibuat-buat ya, tapi anak-anak ini tuh humornya ngalir aja gitu loh. Ngalir. Jadi sebenarnya dia membicarakan sesuatu tapi larinya humor, sehingga menyenangkan bagi orang yang mendengarnya gitu. Padahal itu sebenarnya humornya dia gitu. Karena proses berpikirnya yang tingkat tingginya itu gitu mengakibatkan dia menjadi humoris gitu kan. Nah, berikutnya adalah sangat terbuka dengan pengalaman atau hal-hal baru. Ya, salah satu ciri anak berbakat dengan berpikir yang divergen ya, jadi kreativitas. Dia sangat suka dengan sesuatu yang informasi pengalaman dengan hal-hal yang baru. Nah, itu beberapa ciri akademik dan ciri sosial dari anak-anak berbakat. Harapan saya dari perkuliahan ini Anda bisa memahami setiap karakteristik ini. Jangan lupa belajar lagi, mengakses lagi dari berbagai sumber belajar terkait dengan karakteristik akademik dan karakteristik sosial untuk menambah penguatan pemahaman Anda. Cukup sekian kita pertemuan hari ini tentang karakteristik akademik dan sosial. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan karakteristik lainnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.